Halo Sobat Ngomin, aduh aku lagi lesu, lemah, aduh kayak anemia nih, kayak Alexis Sanchez. Ih, gila pertandingan tadi pagi belum lagi baru buka Facebook, buka di media sosial tahulah ada yang keluar dari goa. Wah, hinaan-hinaan dari anak melon ke Inter itu, aduh. Tapi terus aku berpikir, orang bijak mengatakan tidak usah kebahagiaan kita itu ditentukan oleh bacotnya orang lain. Bener juga ya, nggak apa kan ya, ya sudah memang namanya sepak bola itu kadang menang, kadang kalah itu kan nggak masalah. Tapi ada sebenarnya satu yang susah banget susah banget diterima, susah banget disenyumin, yaitu prestasi Inter musim lalu bisa mencapai final Liga Champions itu. Dibilang keberuntungan aja itu, beruntung aja Inter. Sebenarnya sakit rasanya. Tapi setelah dipikir-pikir, kayaknya ya bener. Karena kita ketemu tim lemah yaitu AC Milan. Coba kalau kita itu ketemunya Sassuolo, kita nggak tembus final, Pak. Gimana rasanya kekalahan pertama kita di musim ini? Kalah lawan Sassuolo, ini memang tim spesialis giant killer, gila Sassuolo luar biasa. Secara fair, secara objektif aku harus katakan bahwa Sassuolo layak menang. Tapi sebelum itu, sebelum kita bahas jalannya pertandingan, kita bahas komentar-komentar dulu. Pertama komentar dari Acerbi. Dia bilang gini, dan aku terus terang setuju. Tim seperti Inter Milan tidak boleh atau tidak bisa kebobolan 2 gol dalam waktu 9 menit. Ini benar banget, Pak. Kita memulai pertandingan sebenarnya dengan baik. Babak pertama, aku nggak berani bilang bahwa Inter sangat unggul, tidak. Tapi at least kita punya banyak sekali peluang. Dan aku bilang kemarin pas, babak pertama itu harusnya Inter minimal 2-0 itu. Walaupun di akhir-akhir babak pertama itu kan kita ada blunder si Hakan yang nyundul bola ke arah Sommer tapi terlalu dekat dengan pemain Sassuolo. Untungnya tuh gagal digolin juga sama Sassuolo. Tapi terlepas dari itu banyak sekali peluang. Kalau kita lihat di statistik itu, peluang Inter itu ada 8 tembakan tapi ya banyak yang mengarah keluar. Hanya 1 yang on target dan itu pun gol. Tapi ada kalau nggak salah 2 umpan yang sangat bagus dari Dumfries, ada yang dari Bastoni juga. Gagal dimanfaatkan oleh Di Marco, gagal juga bahkan bolanya nggak kena ditendang sama si Thuram. Sayang banget. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Kemudian Inzaghi, ini komentar yang sangat menarik. Dia bilang, kami harus melihat ke belakang dan menganalisa 35 menit akhir di mana performa Inter itu sangat buruk melawan Sassuolo. Aku seneng pelatih yang nggak kayak Pioli ya, yang cari alasan kemana-mana. Kalau kalah ya kalah, apa yang harus dianalisa, apa yang harus bisa diperbaiki gitu. Dan kemudian yang menarik ini, kami kehilangan composure itu artinya tegak, shape berkaitan dengan bentuk, terutama ini dengan formasi ya, ketenangan. Setelah Berardi mencetak gol yang sangat spektakuler, worthy itu maksudnya ya gol kelas dunia gitu lah. Kalau di Italia dibilangnya golasso. Nah, aku mau bacain sedikit ya. Dia bilang gini, kami memiliki babak pertama yang bagus. Berdasarkan apa yang kami ciptakan, peluang maksudnya, kami seharusnya mencetak lebih dari 1 gol. Ini aku setuju. Tapi kemudian ini masalah di babak kedua kami memulai dengan bagus, tapi kemudian ada error untuk gol yang menyamakan kedudukan, dan setelah itu kami kehilangan ketenangan. Hanya berselang 8 menit Berardi mencetak gol yang sangat berkelas, gila. Ini kayak golnya Thuram ke gawang AC Milan, bener-bener. Gol pertama itu menurutku ada kesalahan Inter Milan di sana karena Sommer sebenarnya bola kan dekat banget tapi refleksnya kurang atau gimana, bola tembus. Kemudian pergerakan Bayrami terlambat ditutup, ada Hakan yang berusaha menutup tapi sudah telat, keburu ditembakkan bolanya.
Nah, kemudian ya aku setuju setelah itu memang Inter kelimbung kayak aduh bingung nih mau kemana. Ditambah lagi kelelahannya terlihat sekali. Lautaro Martinez sangat terlihat tidak bisa ngejar bola. Begitu dapat bola sudah tidak ada tenaga lagi untuk memenangkan duel one on one. Aduh. Yang bisa kejar bola sampai dapat kemudian masih bisa duel itu Thuram, tapi Thuram juga babak kedua udah kelelahan. Aduh sayang sekali Alexis Sanchez katanya ternyata memang kondisinya belum pulih 100% sehingga dia belum bisa dimainkan dari awal jadi starter. Ini katanya Inzaghi. Kemudian ada berita yang bukan berita, ada komentar yang menarik dari Dionisi. Berardi goal against Inter is extraordinary. Artinya extraordinary itu luar biasa. Bahkan dia bilang bahwa Berardi itu memperhitungkan sebelum dia menembak, dia agak mundur dikit sehingga memberi ruang lebih untuk lengkungan bola itu mencapai gawang Inter. Karena sama seperti golnya Thuram, ini bukan sekedar placing, tapi placing dengan power juga. Kalaupun ada cara untuk mencegah gol Berardi kemarin itu, mungkin dengan melakukan pressing yang lebih ketat lagi sehingga tidak ada ruang bagi Berardi untuk melakukan tembakan. Cuman Inter takut pressing terlalu ketat karena takutnya nanti bola dioper. Pemain Sassuolo itu sangat bagus dalam membuka ruang. Mungkin ini yang bikin nggak berani pressing terlalu dekat, dan dalam waktu sepersekian detik ketika Inter masih menimbang-nimbang gimana nih kita slodor atau gimana, dan dia langsung melepaskan tembakan. Top banget, 2 jempol untuk mungkin itu gol terindah di pekan ini ya. Luar biasa. Dan aku baru baca ternyata benar, Berardi ini adalah pemain yang paling menakutkan untuk Inter Milan. Dia adalah pemain yang saat ini masih aktif yang paling banyak mencetak gol ke gawang Inter Milan. Dia mencetak, ini menurut Opta Paulo, 8 gol dari 16 pertandingan. Itu setengahnya. Berarti kalau kita setiap lawan Sassuolo itu, aduh Berardi jangan-jangan ngegol ini, Berardi jangan-jangan ngegol ini, kayak gitu. Walaupun sebenarnya kalau dihitung ini ada lagi tambahannya korban favorit. Korban favorit. Sebenarnya adalah Milan karena dia mencetak 11 gol dari 18 pertandingan ke gawang Milan. Ini memang spesialis rajanya San Siro nih, rajanya Giuseppe Meazza ini Berardi, gila guys. Makanya aku dari 2 musim lalu aku sudah bilang aku heran kenapa sampai sekarang belum ada tim lain yang berminat membeli Berardi. Tapi kayaknya itu jawabannya bukan karena timnya yang nggak ada berminat, tapi Berardinya yang nggak mau pindah dari Sassuolo. Kemudian kemarin ada beberapa juga yang bikin yang Inzaghi out, pokoknya Inzaghi dari seorang pelatih yang kelas dunia bersaing dengan Pep Guardiola, tahu-tahu muncul lagi, wah Inzaghi nggak belajar dari pengalaman, pemainnya itu aja, wah itu. Aduh, betul Inter kalah lawan Sassuolo, tapi come on man, menurutku Interisti jangan ikut-ikutan kayak anak Milan ketika Milan itu menang 3 pertandingan berturut di awal musim, kemudian kalah lawan Inter, wah langsung Pioli out. Sekarang kita masa ikut-ikutan seperti itu? Come on. Kasih waktu lebih untuk Inzaghi. Ini nanti kalau dibilang pemain lelah, aku dibilang wah cari alasan. No, memang itu salah satu alasan kenapa Inter tidak perform. Terbukti di babak pertama ketika semua pemain masih segar, ya kita bagus, bahkan mencetak lebih banyak peluang dibandingkan Sassuolo. Ya memang itu alasannya, mau bagaimana. Salah satu alasan, bukan satu-satunya alasannya. Makanya aku nggak mau bilang keberuntungan. No, memang Sassuolo layak menang. Sassuolo sangat layak menang. Kenapa aku bilang jangan menyerang Inzaghi terlalu berlebihan? Aku kan, kawan-kawan pasti tahu, aku dari musim pertama Inzaghi ketika banyak orang bilang Inzaghi nggak punya mental juara lah, miskin taktik lah, formasinya itu aja lah. Aku selalu belain Inzaghi. 3-5-2 Inzaghi itu beda dengan 3-5-2-nya Conte. 3-5-2 Inzaghi itu bisa berubah menjadi 2-5-2, 2-6-2 bahkan ketika menyerang hanya ada 2 yang disisakan di belakang, tapi
Sebagai gantinya ada double gelandang bertahan untuk mengantisipasi serangan balik. Pokoknya banyak sekali variasi dari 352 Inzaghi. Itu 352 cuma di atas kertas saja. Itu yang pertama. Yang kedua, come on. Kalau Inzaghi dibilang jelek, nggak punya pengalaman, nggak punya mental juara, lihat. Inter itu sampai saat ini adalah mencetak gol terbanyak, kebobolan paling sedikit. Paling produktif lini serangnya, paling kuat pertahanannya. Masa baru kalah sekali langsung Inzaghi out, Inzaghi out. Oh, come on. Aku bilang, kita ini pendukung bukan penghujat. Itu. Nah, sekarang aku mau bahas ini ya, pemain ya. Yang paling aku soroti yaitu menurutku pemain yang paling jelek performanya itu adalah Bastoni. Ini sama seperti lawan Real Sociedad. Bastoni itu jadi titik mati Inter. Berapa kali dia kalah duel lawan Berardi. Sebenarnya kita tidak bisa terlalu mengharapkan Di Marco, karena Di Marco kita tahu memang atribut bertahannya dia nggak terlalu bagus. Kedua, Di Marco sibuk nyerang. Ketiga, menit berapa ya, 55 ke atas Di Marco udah habis, Pak. Karena kemarin dia kan main terus. Menurutku itu salah satu, mungkin kalau ada kesalahannya Inzaghi ya telat memasukkan Carlos Augusto, karena Di Marco udah hampir 10 menit udah kelelahan tapi belum diganti juga. Tapi yang terutama itu Bastoni. Kemudian ada yang bilang kemarin Sommer, wah Sommer bengong ketularan Handanovic. Menurutku kalaupun ada kesalahan Sommer itu di gol pertama, karena itu dekat banget, ya sedikit kurang cepat lah sepersekian detik ini reaksinya Sommer. Tapi di gol kedua kayaknya nggak ada yang bisa dilakukan oleh Sommer. Kalau dia Sommer, misalnya kan Sommer itu kemarin ada di tiang dekat kan, Toto bola diarahkan ke tiang jauh. Kalau misalnya Sommer itu bergerak ke arah tiang jauh sebelum bola ditembakkan, ya bolanya bisa dioper atau ditembakkan ke arah tiang dekat lagi kan. Makanya itu memang tembakan yang terlalu luar biasa, bukan salah Sommer. Bahkan aku kalau nggak salah ingat ada 2 penyelamatan luar biasa dari Sommer. Itu ada one-two antara Loriente dengan Berardi, wah ditepis. Kemudian ada di babak pertama juga Sommer luar biasa. Menurutku Sommer nggak ada masalah kemarin. Kemudian ada yang bilang juga Calhanoglu jelek mainnya. Calhanoglu bagus. Di antara trio lini tengah kita itu Calhanoglu yang paling bagus kemarin mainnya. Mkhitaryan ya. Mkhitaryan ini aku sebenarnya secara pribadi aku pengen lihat Hakan kemudian duet Fratesi dengan Barella. Tapi melihat bagaimana performa Mkhitaryan kemarin susah mengkritik ini. Karena Mkhitaryan mainnya bagus. Bahkan kalau diadu head to head antara Mkhi dengan Barella, kayaknya masih lebih bagus Mkhitaryan. Walaupun ya Barella di akhir-akhir pertandingan, di menit-menit akhir itu dia masih staminanya masih oke kan. Fisik dia memang itu kelebihan Barella kan. Tapi yang aku catat adalah Fratesi ketika masuk dia langsung memberi impact yang sangat bagus. Makanya wah coba kalau Fratesi main dari awal kan begitu. Bahkan dia ada satu peluang emas mencoba ngechip bola tapi bisa dihalau oleh siapa namanya Consigli. Menurutku Fratesi sangat bagus. Pertandingan berikutnya lagi 3 hari itu kita udah main lagi. Tanggal 1 lawan siapa namanya Salernitana, dan lagi-lagi di Salernitana ada Candreva. Ini juga momok buat Inter. Aduh. Dumfries menurutku pemain yang paling bagus Dumfries, karena satu dia tidak berhenti berlari, sangat jarang kalah berduel. Kemudian berapa kali dia lolos dalam melakukan penetrasi dari sektor sayap. Kalau nggak salah 3 kali dia one-two dengan Barella. Oh luar biasa. Aduh, dan golnya harus tertutupi oleh golnya Berardi. Padahal golnya Dumfries kan sebenarnya lumayan cantik kan. Pakai goyang pundak es. Ya namanya ya lagi ini kan. Bukan lagi sial, ya ada sih faktor sial, tapi tidak seberapa. Faktor utama kenapa kita kalah itu ya memang karena kalah kelas dari segi permainan, terutama di babak kedua. Di babak pertama kita tampil bagus, bahkan menurutku ya sangat bagus ya, tapi entah apa yang dibisikkan oleh si Dionisi ini ke anak-anak Sassuolo. Di babak kedua mereka ngegas, dan ketika mereka mulai memperlambat tempo, kita sudah kesusahan juga. Kita juga sudah mulai kehabisan gas.
Itu sih, Marcus Thuram kemarin banyak sekali dia diberi bola through pass, adu lari, dan ini terlihat sebenarnya efektif, cuman kurang bisa dimanfaatkan peluangnya. Itu sih faktor utama. Kita tidak bisa benar-benar kill the game di babak pertama, kemudian di babak kedua, aduh, terkejut dengan permainan Sassuolo. Itu aja guys, ini satu hari kelabu. Feelingku sebenarnya udah agak-agak jelek lawan Sassuolo. Soalnya Sassuolo, makanya aku bilang Sassuolo menang lawan Juventus itu bukan kebetulan. Memang bukan Juventusnya yang goblok atau gimana. Kecuali ya gol terakhirnya Gatti itu ya memang ya gimana itu memang goblok namanya. Tapi lebih dari itu, memang Sassuolo ini tim yang bagus. Aku nggak ngerti dengan penampilan seperti kemarin itu Sassuolo itu ada di peringkat 8. Ya mungkin konsistensi mereka yang kurang ya. Lawan tim besar mereka menggila, tapi lawan tim semenjana mereka ngehek lagi. Oke, sebelum kita tutup aku mau perlihatkan klasemen sementara. Inter ada di puncak masih, tapi tidak terlalu dingin karena di sebelahnya ada Milan dengan 15 poin. Cuman ya seperti yang aku bilang, kita terselamatkan oleh kebobolan yang sangat sedikit, cuma 3, dan kita memasukkan sangat banyak, yaitu 15 gol. Kemudian di peringkat 2 ada Milan, di peringkat 3 ada Juventus dengan 13 poin, dan Atalanta. Oh, ini kalau kita ketemu Atalanta ini juga berat ini, walaupun mereka baru ditinggal oleh Højlund, tapi Atalanta memang sering merepotkan Inter Milan. Dan Napoli tampaknya juga semakin menemukan bentuk permainannya, jadi ya kita harus waspada juga dengan Napoli. Sementara itu di daftar pencetak gol terbanyak masih Lautaro Martinez, Pinamonti ada di peringkat 4, dan Domenico Berardi merangsek juga ke peringkat kedua dengan 4 gol. Jadi sekarang ini ada banyak sekali pemain dengan 4 gol. Lautaro Martinez sama sekali tidak aman. Oke, menurutku perburuan Scudetto yang sesungguhnya baru dimulai ini, karena ininya sama, poinnya sama. Kalau sebelumnya kan masih belum itu. Mungkin masih pemanasan buat tim-tim lain, buat Inter juga masih pemanasan. Kita lihat pertandingan berikutnya lawan Salernitana. Semoga Inter bisa meraih poin penuh 3 poin. Inzaghi harus lagi-lagi rotasi pemain dengan posisi Arnautovic yang masih cedera. Aduh, kemarin itu Sar yang aku bilang striker dari Primavera itu sebenarnya sudah pemanasan tapi belum dimainkan juga. Kita lihat lawan Salernitana apakah dia akan main. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Kawan-kawan jangan terlalu sedih, biarin aku aja sedih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam.